Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sampai sekarang orang masih banyak bertanya-tanya, mengapa sampai kemudian terjadi penjarahan di rumah anggota DPR ya. Dan itu kan sebenarnya pada hari itu unjuk rasa itu sudah mulai turun tensinya. Tiba-tiba pada sore harinya itu kemudian rumah yang pertama dijarah adalah rumah Ahmad Saroni, dan kemudian menyusul rumahnya Eko Patrio, kemudian ada juga rumahnya Uya Kuya dan juga rumahnya Nafa Urbah. Dan memang ini yang disasar adalah mereka-mereka yang pada waktu itu menjadi apa yang menjadi kemarahan publik terhadap mereka. Tapi saya mendapat informasi ini dari analisis intelijen ini menyebutkan bahwa bukan itu sebenarnya targetnya. Ini targetnya adalah teror politik. Betulkah seperti itu? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Sri Rajasa, ini seorang kolonel purnawirawan dan mantan agen di Badan Intelijen Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Heru. Yes. Siap. Alhamdulillah. Itu Ya. seperti itu ya analisis ini analisis atau informasi intelijen nih tempatnya. Eh, itu analisis yang kemudian saya konfirmasi juga kepada beberapa anggota dewan Yes. bahwa dampak daripada aksi tersebut ya kan Mhm, mhm. menciptakan ketakutan Oh, anggota dewan. ketakutan. Yes, oke. Ya, Nah, ada semacam ketakutan ya. daripada anggota karena mereka juga melihat bahwa penjarahan itu by design, Mas. Bahaya ya. Harusnya itu bisa harusnya bisa ditanggulangi oleh Mhm, kepolisian. Tapi mhm. nampaknya ada pembiaran Oke. aksi tersebut. Mhm, mhm. Ya. Nah, semua itu dilatar belakangi oleh adanya rencana demo awal ya kan, Mhm. dengan narasi eh, apa eh, Maksud apa apa adili Jokowi. Adili Jokowi dan maksulkan Gibran melalui mekanisme DPR yang Oh, itu dilakukan oleh ya. Revolusi Rakyat Indonesia Ya, itu gitu loh. saya benar. Saya juga membaca di berbagai media sosial kan ajakan untuk tanggal Ya. 25 itu agendanya kan ya. Itu sebetulnya agendanya itu. Nah, Hmm. namun demikian terjadi upaya pembegalan terhadap demo itu Hmm. yang narasinya berubah, Hmm. agendanya berubah. Hmm. Justru upaya untuk membubarkan dan menggusur DPR. Itu membuat kemudian misalnya Jumhur Hidayat ya. Ketika itu saya Ya, tanya, betul, akan turun nggak ikut pada tanggal betul, 25? betul, Dia bilang betul. enggak, itu termul kata dia begitu. Saya Iya, pikir tadinya betul, apa termul? Karena ini kan orang memang sedang ya, marah juga memang kepada anggota dewan itu betul, kan gitu. betul, Ya. betul, Oke. betul, betul, Mas Ya. ya. Nah, kondisi inilah kemudian uh, saya menganalisa Mm-mm. upaya untuk melakukan tindakan-tindakan teror kepada anggota dewan itu merupakan satu hal yang semacam kayak kewajiban yang harus mereka lakukan. Mhm. Di antaranya adalah penjarahan. Dan Mhm. ini sangat berdampak sekali kepada psikologisnya anggota dewan, Mas. Dan itu Mhm. sudah saya tanyakan beberapa pihak, beberapa Mhm. orang ya, Mhm. bahwa sangat berpengaruh. Sehingga apa? Upaya-upaya pemakzulan Gibran melalui DPR seperti kemarin juga deklarasi dari Forum Purnawirawan Ya. di Kemang, ya kan, Oh, yang hari, mempertegas tentang hari Jumat ya, hari Jumat yang sama juga ya waktu itu ya. ya, di mana ya, ya, betul Ya, Mas, betul. ya. Nah, ini juga nampaknya, ya kan, akan mengalih hambatan setelah terjadi kasus ini. Saya Hmm, yakin akan ada efek psikologis buat para anggota dewan enggak. ketika dia berhadapan dengan upaya pemakzulan Gibran. Hmm, Gitu ya, loh, ya. Mas. Ya, Oke, mari kita supaya lebih runtut itu ya peristiwanya ya, supaya ya, orang kemudian ya, tiba-tiba kok ya, kesannya jumping karena Anda tadi menyatakan analisis, tapi analisis Anda kan berdasarkan fakta ya. Memang benar seperti yang iya, Anda iya, katakan iya, bahwa ajakan iya, demo tanggal 25 Agustus kemarin itu udah sepekan iya, iya, sebelumnya itu muncul. Apa yang iya. aliansi apa namanya apa namanya kelompoknya? Saya lupa itu. Revolusi Rakyat Indonesia. Revolusi Rakyat Revolusi Rakyat Indonesia. Revolusi Ya, Rakyat Indonesia. Agendanya ya, waktu ya, itu yang mereka tawarkan adalah yang mereka ya, sampaikan pada publik adalah ya. mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Gitu ya. Melalui mekanisme DPR. Melalui mekanisme DPR. Tiba-tiba pada Ya, tanggal ya, 25-nya itu berubah menjadi bubarkan DPR. berubah. Kan begitu ya. Bubar ke DPR. Ya, Nah, bubar ke DPR. tapi kan begini, sebenarnya aspirasi bahwa yang murni ingin demo ke DPR itu juga banyak juga kan sebenarnya, organik juga kan sebenarnya. Betul, betul. Tapi mereka menuntut DPR Mhm, untuk merealisasikan ya kan, mhm. tuntutan rakyat yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran gitu. Bukan Oh, membubarkan DPR gitu, Mas. oh, oke, 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 Iya. oke. Terus kemudian ini ditumpangi nih, ya kan, oleh Mm, kelompok begal demo.
Jadi Anda makanya Gitu. kadang begal itu karena dibelokkan kemudian anunya arah Iya, dibelokkan. penuntutan. Betul, Oke, betul, betul. oke, ya. Apalagi kita tahu beberapa kelompok geng Solo sebelumnya juga Mhm, sudah mulai menyuarakan aksi demo, tapi mhm, dengan latar belakang bahwa DPR itu terlalu hedonis, DPR mhm, mendapatkan tunjangan yang mhm, berlebihan di tengah masyarakat yang miskin, gitu mhm, loh. mhm. Oke. Nah, muncullah akhirnya Hmm. Ya, kemarahan masyarakat. tapi kenapa kemudian kemudian ujungnya kok dikait-kaitkan dengan juga dengan kudeta terhadap Pak Prabowo? Gimana ceritanya itu? Nah, kita lihat Hmm. bagaimana demo ya, Ya, yang ada kemarin itu menggunakan pola dua pihak dikendalikan. dua pihak dikendalikan. Ya, artinya bahwa Hmm. pelaku demo dengan Mhm, aparat keamanan dalam hal ini polisi mhm. itu dikendalikan oleh satu komando. Dia Oh, adalah non-state actor, nah, oke, satu oke. kekuatan politik. Oh, artinya bukan bukan lembaga resmi Polri-nya, bukan ya, Bukan, gitu. bukan, bukan. Hmm. Kita harus akui, Mas, pada saat kemarin kejadian, Mhm. pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap situasi di lapangan. Justru yang kontrol adalah non-state actor ini. Tapi bukan asing ya. Ini kan ada non state atau disebut Bukan, oh, bukan, bukan bukan, dari asing ya, bukan, bukan. bukan, Hmm, 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 bukan, bukan, bukan. hmm. Nah, Ya. ketika dua pihak ini dikendalikan, ya kan, arahnya mereka adalah chaos. Oke. Bagaimana mudahnya, Mas, pos polisi Hmm, hmm. dibakar, gitu. Ya. Bagaimana mudahnya Gegana Hmm, dibakar. hmm, Ya. Semua hmm. ini kan untuk memberikan kesan bahwa negara ini dalam menghadapi situasi yang Sudah tidak vakum terkendali. vakum of power gitulah ya sebetulnya kira-kira Iya. begitu ya. Nah, Hmm, bersamaan dengan hmm, situasi yang dikesankan tidak terkendali pada malam itu, ya kan? hmm, Muncullah pernyataan-pernyataan hmm, seperti dari Laskar Cinta Jokowi hmm, membuat pernyataan meminta mendesak Prabowo harus mundur karena tidak bisa mengendalikan situasi keamanan. hmm, hmm. Oke. Ini kan satu indikasi bahwa Hmm, demo ini tidak sekedar penyampaian aspirasi, hmm. tapi bagian daripada kegiatan makar Oh, untuk meruntuhkan kekuasaan yang sah, pemerintahan yang sah. oke. Itu dinyatakan oleh Pak Prabowo. Saya bertanya-tanya karena Pak Prabowo menyatakan bahwa dalam pidatonya kan menyatakan bahwa ini sudah mengarah pada makar dan terorisme. Saya mendukung siapa yang dimaksud oleh Pak Prabowo? Masa rakyat sendiri yang disebut melakukan makar dan terorisme gitu? Iya, bukan itu. Jadi Oh, bukan inilah itu ya. ya apa? Mhm. Iya, jadi diawali dengan begal demo, Mhm. kemudian membuat situasi seakan tidak terkendali Mhm. karena pos-pos polisi banyak yang dibakar gitu, Mhm. sampai Mhm. Gegana juga dibakar, Mhm. fasilitas polisi dibakar, muncullah isu bahwa situasi tidak terkendali. Mhm. Ditambah dengan statement pernyataan Mhm. dari Laskar Cinta Jokowi Mhm. meminta Prabowo untuk mundur karena situasi keamanan tidak terkendali. Mhm. Presiden tidak mampu mengendalikan situasi keamanan. Ini kan satu hal yang kalau ini terblow up rawan. Mhm. Inilah makar. Oke, itu menjelaskan kenapa terjadi pembakaran juga di DPRD di Makassar, di Solo, Betul, bahkan di betul, betul, Kediri dan di betul, beberapa betul, tempat betul, dan banyak orang yang betul. bersaksi bahwa pelakunya itu memang bukan orang yang dikenal di sekitar itu gitu ya. Itu pelaku itu mereka orang-orang yang terlatih, Mas. Mereka Oke. orang-orang yang dikerahkan dengan perencanaan yang baik. Mhm. Kemudian ya kan itu tadi sementara pihak satuan pengamanan polisi juga dikendalikan Hmm. gitu. Oke. Bahkan kemarin itu terkesan sekali polisi membuka ruang Mhm. bagi terlibatnya tentara dalam penanganan demo. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Mas. Karena apa? Mhm. Polisi akan mempertahankan superioritas mereka di dalam penanganan demo. Nggak akan diserahkan. Tapi kali ini dia dengan mudahnya menyerahkan kepada tentara. Itu tanda besar menurut saya. Oke. Oh, saya pikir tadinya kan ini sebagai orang awam ya dalam situasi Ya, ya, begini ketika polisi sudah tidak mengendalikan lagi, nggak bisa mengendalikan, makanya tentara dibuka ruangnya gitu. Apalagi saya lihat publik juga ya. masyarakat yang hadir di demo juga menerima dengan tangan terbuka tentara. Oh, tapi dari sisi Anda sebagai orang yang pernah Ya, di TNI itu nggak betul, boleh seperti itu ya? betul.
Karena kita lihat Mas, pada saat itu eskalasinya belum pada tahapan yang sangat rawan. Oke. Tapi kenapa polisi membuka ruang kepada Hmm. tentara? Itu kan untuk membangun image bahwa situasi ini sudah tidak bisa dikendalikan oleh polisi. Padahal Oke. situasi ini nggak seperti itu. Dan Oh. ini juga ya kan jangan keliru Mas. Hmm. Ini juga semacam kayak jebakan ya. Hmm. Jangan sampai tentara masuk ke dalam killing ground. Ya, ya, dan itu kan bisa aja karena presidennya adalah mantan militer dan kemudian Iya, opini ke betul. publik internasional disebutkan bahwa militer kembali masuk begitu ya, militeristik lagi Betul. gitu ya. Oh iya. Bahkan ada isu yang mengatakan Hmm. ini adalah dalam rangka mendorong darurat militer. Saya bilang, Ah, ya, ya, ya. dengar, Ya, 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 dan ya, ya itu betul. ada Hmm. isu. Hmm. Ini kan satu langkah yang bodoh ketika kita mau menggunakan apa namanya solusi darurat militer. Itu Hmm. paling tidak populer di seluruh dunia, bisa kita dikutuk sama dunia. Ya, Dan apalagi saya Pak yakin Prabowo Prabowo akan akan pidato lakukan itu. di apa di PBB lagi kan pada tanggal Iya, 23. Iya, itu iya, iya. satu isu. Ya, saya pikir ya mesti belajar dulu lah mereka yang mengangkat isu itu gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Nah, akan Oke. diterapkan dalam militer. Saya Hmm. bilang, aduh, Sebagai nggak orang mungkin. intelijen, oke. Sebagai orang intelijen saya Iya, kembali. Sebenarnya pada aksi unjuk rasa pada tahun 25 itu relatif bisa dikendalikan ya. Begitu juga pada tanggal iya betul. 28. Iya, Bisa ya, betul, betul, kecuali Mas. Karena kecuali masih ya, kecuali karena setelah tanggal 25 peristiwa itu, itu ya. Silakan, iya, silakan. karena tanggal Ya, 25 itu, Mas, tanggal ya. 25 itu Hmm. masih ada Hmm. organik, gitu. Masih Ya. ada, masih bercampur, gitu, Hmm. Mas. Hmm. Setelah itu, ya kan, Hmm. situasi dikuasai oleh mereka-mereka yang membegal demo, Hmm. gitu loh. Ya, Jadi situasi 28 itu adalah situasi di mana dua pihak dikendalikan. ya. Pelaku dan pengamanan dikendalikan. Tinggal maunya aja pada saat itu. Mau di Nah, mana. Tapi jelas arahnya adalah chaos. Nah, kalau kan orang melihatnya itu sebenarnya kemudian eskalasinya itu setelah Afan Kurniawan ditabrak oleh Barakuda. Nah, Betul, itu betul. apa yang sebenarnya apa yang sungguh yang terjadi? Ya, kalau saya lihat di satu sisi, Mhm, jadi polisi sekarang kemarin itu bermain standar ganda. mhm, Di satu sisi polisi represif, ya, mhm, artinya apa? Akan memicu kemarahan kemarahan mhm, pelaku demo. Di mhm, sisi lain, begitu terkesan lemah, ya kan? mhm. Sehingga markas mereka mudah dibakar. Itu pun juga dalam rangka menciptakan situasi chaos dua-duanya. Ya, ya. Dan saya kira para polisi di lapangannya nggak paham yang begitu ya, bahwa mereka sedang digiring ke arah itu mereka juga nggak paham ya. Ya, saya pikir ya nggak. Saya pikir juga memang sulit kalau kita bilang mereka paham. Saya pikir nggak juga karena mereka eh, ketika mereka lemah itu juga satu upaya, ketika Mhm. mereka represif itu satu upaya gitu mas. Hmm, Sama-sama kita mendorong situasi itu menjadi chaos. ya. Jadi sekali lagi saya ingin menanyakan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa kok seolah-olah membiarkan tentara masuk. Padahal sebenarnya menurut pengamatan Anda yang terjadi di lapangan pada waktu itu polisi masih bisa mengendalikan sepenuhnya ya gitu ya. Belum. Ya. Tidak pernah terjadi mas. Sebelumnya tidak Hmm. pernah terjadi. Polisi menyerahkan begitu saja dengan mudahnya kepada tentara untuk melakukan penanganan-penanganan demo atau kamtipas. Karena itu ranah mereka, Mas. Ya. Di Dan situ mereka harus pertahankan. ya kan Tapi ada kemarin, ya silakan. ya, ya lanjut, Pak. Lanjut. Ya, tapi kan Ya, ada mekanisme karena kemarin BKO. Mekanisme BKO itu gimana itu ya? nggak ada. Itu adalah bagian daripada operasi militer selain perang atas Mhm. permintaan politik. Kan? Nah, Hmm. saya anehnya lagi, mengapa dikedepankan Kostrad Oh. yang notabene satuan tempur? Hmm. Apakah Oh. ini bukan killing ground? Ya. Loh, Oh. jangankan Kostrad, Mas. Kodam Jaya ini pasukan teritorial ya, Hmm. sekarang ini aja Hmm. tidak disiapkan untuk menjadi PHH, Mas. Pasukan penangkal huru hara. Hmm. Hmm. Apalagi pasukan tempur, Hmm. Ya, ya, gitu loh. ya. Jadi ini ada grand design, Mas ya, yang Hmm. mencoba juga chaos tapi juga mendiskreditkan TNI. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, Gitu. ta- tapi kan sejauh ini situasi tidak sesuai dengan skenario mereka itu, makanya kemudian ditambah dengan penjarahan itu atau gimana ceritanya ini? Iya, iya. Tapi yang jelas ini juga termasuk test case ya Mhm. buat presiden. Ya. Artinya jangan coba-coba. Gitu. Hmm. Itu satu. Kedua, ya kan, kepada DPR juga disampaikan pesan Hmm. semacam eh,
political terrorism yang dilakukan oleh mereka. Itu pesan. Apa? Ya. Apa Jangan sebut tadi? coba-coba. Political Ya, terrorism Anda sebutnya? iya, itu political terrorism. Itu kan tindakan-tindakan teror. Karena apa? Setelah saya cross-check kepada anggota DPR, mereka merasa terteror ketika berbicara kelompok mereka. Nah, Ya. itu kan pesan. Pesannya berarti sampai gitu loh. Ya, Mereka sangat takut sekali akan diperlakukan seperti itu. Karena apa? Seakan-akan petugas keamanan dalam hal polisi tidak bisa berbuat apa-apa ketika terjadi, ya kan, aksi-aksi teror terhadap anggota dewan. Kemarin tidak ada, padahal dengan mudah kalau polisi mau melakukan penangkalan pada saat itu. Nggak ada upaya sedikit pun. Nggak ada. Bahkan terakhir tentara-tentara yang datang itu juga dari satuan teritorial itu baru. Ya. Nah, memang ini benar, Anda benar. Saya sebelum peristiwa ini saya mendengar dari beberapa anggota dewan menyatakan bahwa mereka itu soal pemakzulan itu mereka sudah sampai satu kesepakatan bersama bahwa itu itu bisa akan dilakukan pemakzulan. Betul. Ya kan betul ya. Tinggal siapa betul, penggantinya ya. yang belum disepakati siapa penggantinya Gibran kan waktu itu gitu ya. Betul. Bahkan saya lihat kan ketika saya ditanya apa upaya Gibran dalam rangka mengcounter pemakzulan, Gibran tidak melakukan apa, Mas. Tidak melakukan apa? Dalam rangka penangkalan pemakzulan. Yang ada dia paranoid. Terhadap AHY, dia tidak mau salaman kan gitu. Terkacau. Dia tidak melakukan apa-apa. Nah, maka dari itu ya kan dilakukan upaya-upaya represif seperti ini. Harusnya kan kalau memang dia mau menangkal pemakzulan, dia buat dong program-program yang luar biasa yang dapat mendukung dan membangun kepercayaan kepada rakyat sehingga dia tidak dimasukkan atau membantu kebijakan Pak Presiden. Ini kan nggak dilakukan apa-apa. Justru yang dilakukan adalah seperti ini. Ya. Tapi kan begini ya, saya kira anggota dewan dan pemerintah juga melihat bahwa nggak perlu ada ketakutan semacam itu karena dukungan publik sangat kuat sekali kan sekarang ini sebenarnya terhadap jelas. Saya yakin Mas, ya kan? Ketika hari ini Prabowo ya kan mengambil kebijakan, mendengar suara rakyat hari ini, ya kan? 100% dukungan kepada Prabowo. Tidak usah dia kampanye lagi 5 tahun akan datang, pasti Prabowo dipilih. Itu aja Mas, saya yakin itu. Tapi kalau sekarang tidak melakukan apa-apa Mas, tidak melakukan apa-apa nih, ya. Besok demo sasaran langsung Presiden. Apa-apanya itu apa? Itu. Gimana? Apa-apanya apa yang Anda maksud itu? Iya, ketika hari itu saya mengatakan bahwa Pak Presiden kali ini dengarlah suara nurani rakyat. Pasti itulah yang terbenar dalam mengelola negara ini. 5 tahun akan datang nggak usah kampanye, Prabowo pasti jadi presiden lagi, saya yakin. Tapi kalau dalam 100 hari ini, ya kan, presiden tidak menyelesaikan kerikil dalam sepatu kekuasaannya, besok ada demo lagi, ya kan? Targetnya adalah jatuhkan Presiden Prabowo. Ya. Ini kan kalau sekarang ada ratusan ormas organisasi minta ke Kapolri diganti, kemudian reshuffle kabinet dan sebagainya. Langkah-langkah itu maksud Anda ya? Iya. Sekarang kita bicara soal kerawanan ancaman. 1, geng Solo itu ancaman buat Prabowo. 2, mereka pelaku korupsi, mega korupsi, ya kan? Itu juga menjadi ancaman. Besok akan tambah lagi mereka yang kecewa terhadap sikap Prabowo yang diam, tidak mendengar suara rakyat. Tambah banyak kan musuh, Mas. Iya. Oke, Pak Rajasa, kalau untuk menggerakkan ini kan butuh dana besar dong. Pasti berarti ada bohirnya dong yang main di sini. Pasti. Yang jelas ya kan, mereka yang sekarang ini buron, ketika setelah melakukan korupsi, mega korupsi, ya kan, mereka juga tidak akan diam. Seperti Raja Khalid, dia nggak diam, dia nggak mau. Karena apa? Mereka sudah gelontorkan dana juga untuk meredam kasusnya. Dan dia nggak mau begitu saja. Bahkan dia tunjukkan pembangkangan dia tidak datang pemanggilan Kejaksaan Agung. Itu satu tantangan terhadap negara sebetulnya. Nah, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dia juga akan mendorong upaya-upaya untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Prabowo. Pasti itu. Oke, itu satu kelompok. Kan nggak mungkin dia sendirian. Kelompok-kelompok lain misalnya siapa yang berkepentingan ini? Iya. Kalau saya melihatnya bahwa
saat ini kan banyak pihak, ya kan, pelaku-pelaku penjarahan uang rakyat ini secara besar-besaran. Contohnya di bidang pertambangan juga, ya kan, Ya. di Pertamina, di bidang perkebunan, tidak sedikit loh. Ya, ya, Ini ya. banyak mereka pelaku-pelaku kejahatan besar. Tentunya mereka tidak mengendaki kekuasaan Prabowo terus berlanjut. Kebetulan ada, ya kan, sarana untuk melakukan dia dukung. Dia dukung. Sekarang bisa bayangin, tidak ada, ya kan, tidak mungkin upaya membangun opini, image untuk demo kemarin, ya kan, kalau tidak dia kuasai media sosial dengan secepat itu. Pengerahan massa, ya kan, massa kemarin kan agak biasanya kalau demo yang organik, ya kan, mereka titik kumpul, kemudian satu tempat, sasaran demo di sana. Kalau kemarin titik kumpul mereka masuk dari berbagai wilayah, dan mereka masing-masing punya koordinator wilayah. Tangerang sendiri, Bogor sendiri, Bekasi sendiri, gitu. Dan entitas mereka berbeda-beda. Ya. Kalau demo yang benar bisa ya guru-guru aja. Tapi mereka kemarin beragam latar belakang mereka. Dan terbukti kan beberapa orang sudah ketahuan mereka dibayar dan mereka adalah langganan digunakan untuk demo-demo. Iya. Kelompok itu Iya. satu bukti udah. Yang sering disebut anarko-anarkowan gitu ya di sini ya. Itu anarko itu lucu. Jadi ternyata mereka juga tidak paham mereka gunakan anarko, ya kan? Ya. Padahal anarko udah masa lalu itu, Mas. Ya, ada itu. Yang ada sekarang preman. Preman yang dididik politik praktis sedikit maju gitu. Iya. Oke, tapi kan jadi artinya sebenarnya ini dalam kasus demo terlalu banyak kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk penunggang gelapnya itu terlalu banyak gitu ya di sini yang bermain ya. Betul. Makanya saya berharap Presiden harus tegas di sini. Harus berani out of the box dalam bertindak. Karena kalau tidak, sama juga menyuburkan lawan-lawan politik Prabowo ke depan. Ya. Tapi begini Pak Rajasa, ini kan jadi sulit ya, karena bagaimanapun juga kan elemen-elemen civil society itu tetap harus punya mekanisme untuk menunjukkan unjuk rasa dan sebagainya, protes terhadap kebijakan pemerintah kan perlu. Pemerintah dikontrol terus ya ketika DPR sudah bagian dari pemerintah dan sebagainya, kan civil society harus tetap menunjukkan itu. Kalau dalam situasi ini kan repot kita, orang-orang yang memang murni ingin menunjukkan aspirasinya, protes kepada kebijakan pemerintah, tapi kemudian tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang menunggangi. Gimana caranya? Iya. Makanya sekarang ini terutama aparat keamanan, ya kan, mereka berkaitan dengan kebijakan seperti ini harus mampu melihat. Karena sekarang ini demo itu bukan sekedar menyampaikan aspirasi, tapi demo sudah dijadikan, ya kan, batu pijakan untuk melakukan makar, kan? Untuk melengsarkan satu kekuasaan negara tanpa, ya kan, menggunakan instrumen hukum yang ada. Nah ini memang berbahaya, karena masih ada mereka-mereka yang menjadi aventurir politik di sini. Apalagi dalam situasi ekonomi negara seperti ini, gampang sekali mengumpulkan massa dengan kekuatan dana, itu paling gampang. Orang nggak peduli lagi warna politik mereka apa, yang penting mereka terima duit, mereka jalan. Kemarin, ya kan kita lihat bagaimana militansi mereka tinggi-tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dengan mudahnya mereka lakukan itu. Nah itu bukti bahwa ekonomi yang sekarang sedang ambruk, ya kan, dalam situasi politik yang sekarang juga arahnya mau kemana juga nggak jelas. Prabowo harus berani mengambil sikap, terutama pegang dulu, ya kan, aparat hukum. Itu, kalau enggak, Prabowo akan menjadi musuh bersama. Ya, Pak Prabowo harus kendalikan, ya, aparat penegak hukum itu harus dibawa kendali penuh, beliau ya. Betul. Ya. Saat ini dibutuhkan sedikit tangan besi, tapi konsekuen. Karena kalau tidak, habis. Ya. Ini bukan lagi saatnya untuk melakukan kegiatan yang normatif gitu, Mas. Ya. Karena situasinya tidak normatif. Ya. Dan tangan besi yang Anda maksud bukan kepada rakyat ya, kepada para elit politik, ya, atau penegak hukum ya. Dan juga Pak Prabowo juga harus ingat, ini
jangan salah dalam menerapkan politik balas budi. Hmm. Jangan Pak Prabowo salah mengimplementasikan politik balas budi. Ya. Kalau Pak Prabowo mengimplementasikan politik balas budi kepada teman-teman Pak Prabowo yang menjadikan Prabowo presiden, itu salah besar. Justru politik balas budi adalah tanggung jawab moral Prabowo kepada rakyat. Ya. Nah, Dan itu memang semangatnya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya pada Anda ini, bagaimana cara, ini tipsnya buat rakyat, ya, buat orang yang memang ingin menyampaikan aspirasinya secara murni, bagaimana supaya kemudian tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok ini? Ya, itu tadi kembali kepada sikap presiden gitu. Harus segera mengurai benang kusut ini melalui tadi reformasi di institusi hukum yang sangat mendesak. Kalau itu terlaksana, maka akan mudah melihat mana yang benar-benar menyampaikan aspirasi, mana yang benar-benar memakar. Tapi kalau ini tidak dilakukan, ya sama. Artinya kendali ini, ya, kendali aksi-aksi massa masih di tangan non-state aktor ini. Dan dia juga bisa mengendalikan aparat penegak hukum juga, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sri Rajasa. Ini penting, ya, penting tipnya buat publik, karena saya jadi mikir, jadi dilematis dong ini buat rakyat ini kalau gitu. Kita nggak berani lagi nanti demo karena takut begitu demo ditunggangi oleh kelompok-kelompok kepentingan itu, gitu ya. Betul. Jadi kuncinya di presiden sebenarnya, ya. Presiden, ya kan? Selesaikan dulu reformasi di institusi polisi. Iya. Selesai itu. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.